Oke, sahabat semua, kita jumpa lagi dengan channel yang super keren ini. Kita akan membedah, mengupas, serta mengulas berita-berita terkini yang berkembang, baik sosial, politik, budaya, dan seluruh informasi-informasi terupdate. Oke, kita akan lanjut membacakan beritanya. Berita CNN Indonesia. SBY menanggapi isu kudeta AHY. Partai Demokrat not for sale. Jakarta, CNN Indonesia. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, angkat bicara seputar isu kudeta terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Mungkin sahabat-sahabat semua sudah mengikuti beritanya kemarin itu, bahwa di mana ada beberapa orang yang diduga atau berdasarkan laporan dari pengurus Demokrat bahwa ada beberapa orang yang kemudian ingin melakukan kudeta terhadap kepemimpinan AHY, sehingga AHY pun mengirim surat ke Joko Widodo karena diduga bahwa ada salah satu pemerintahan, dalam hal ini adalah Muldoko, yang diduga sebagai inisiator dari gerakan musyawarah luar biasa Partai Demokrat itu. Nah, dan sungguhnya berita ini sudah beredar lama, gitu ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana pandangan atau komentar dari Pak SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Dia mengatakan bahwa Demokrat bukan partai politik yang diperjualbelikan. Menurutnya, Partai Demokrat tidak bisa dibeli sekalipun oleh orang kaya raya. Pada kesempatan ini, bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale, tidak untuk dijual, kata SBY dalam video yang diterima cnnindonesia.com pada hari Rabu 24 bulan 2 tahun 2021. Kemudian SBY juga melanjutkan, partai kami bukan untuk diperjualbelikan. Meskipun Partai Demokrat bukan partai yang kaya raya dari segi materi, kami tidak tergiur dengan uang Anda berapapun besarnya. Artinya tegas sekali bahwa SBY itu, bahwa partainya itu tidak bisa diperjualbelikan karena Partai Demokrat itu merupakan partai kader ya. Kemudian dia menerangkan upaya kudeta terhadap kepemimpinan AHY tengah terjadi saat ini. Menurutnya, upaya itu pada hakikatnya ingin mendongkel dan merebut kepemimpinan Partai Demokrat yang sah, kemudian menggantinya dengan orang luar yang bukan kader Demokrat. SBY berkata, upaya yang dilakukan oleh segelintir kader yang bersekongkol dengan mantan kader yang bermasalah ini bisa membawa Demokrat ke dalam kegelapan. Jadi sepertinya Pak SBY menanggapi inisiasi kudetanya AHY sebagai pemimpin Demokrat itu begitu serius ya sahabat semua. Sebelumnya, Mahkamah Partai dan Dewan Kehormatan Partai Demokrat segera mengambil keputusan terkait sanksi yang akan diberikan kepada sejumlah kader yang terlibat dalam upaya kudeta terhadap AHY. Salah satunya Johnny Allen Marbun, Kepala Badan Komunikasi Strategi Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan sejumlah kader Demokrat telah mendesak agar sanksi yang dijatuhkan kepada kader yang terlibat upaya kudeta terhadap AHY ialah berupa pemecatan. Jadi rupanya Demokrat
punya keinginan untuk memberikan sanksi secara tegas terhadap kader-kadernya yang berupaya untuk melakukan kudeta terhadap AHY itu. Intinya kita sedang proses di internal mendekati selesai, apalagi banyak desakan dari kader. Selama ini banyak desakan dari kader militan di seluruh Indonesia, pemilik suara sah, agar pelaku kudeta itu yang masih tercatat sebagai kader Demokrat itu agar dipecat segera, kata Herzaki kepada channelindonesia.com. Nah, kita selaku pendengar tentunya tidak bisa untuk kemudian memberikan pendapat ya, karena ini merupakan urusan internal dari Partai Demokrat. Tetapi sejatinya bahwa ketika ada anggota dari partai tersebut yang melakukan pelanggaran, saya kira hal yang wajar kalau kemudian diberikan sanksi. Ya kalau misalnya sanksinya berupa teguran atau peringatan itu terasa kurang, saya kira pemecatan juga tidak merugikan Partai Demokrat ya. Tetapi kita juga perlu sedikit menganalisa ya, bahwa apakah berita yang dihembuskan oleh Partai Demokrat ini betul-betul murni terjadi, ataukah memang Demokrat hanya sekedar ingin muncul di hadapan publik atau sekedar ingin mempromosikan AHY, karena Pilpres sebentar lagi itu akan terjadi di tahun 2024. Saya kira bukan hal yang baru kalau kemudian Demokrat itu memiliki strategi ataupun cara-cara yang baru untuk kemudian mendongkrak elektabilitas. Bahkan di saat Pilpres padahal sudah bergabung dengan koalisinya Prabowo Sandi, di tengah perjalanan banyak yang beranggapan bahwa Demokrat itu menggunakan jalan dua kaki ya. Jadi hal-hal yang seperti ini bukan hal yang baru bagi kita soal kontroversi yang dimunculkan Partai Demokrat. Tetapi apapun itu, jika ini benar, maka perilaku ini sesungguhnya tidak patut untuk kemudian diteladani atau dicontohi oleh kita semua. Bahwa sesungguhnya setiap organisasi manapun dia punya aturan main yang kemudian tidak serta-merta, tidak bisa diintervensi oleh orang luar seperti yang dituduhkan itu. Tetapi siapapun yang punya keinginan itu, kalau jika benar, saya pikir Partai Demokrat punya konstitusi, punya aturan mainnya sendiri yang kemudian bisa diterapkan untuk memberikan sanksi setiap yang melanggar. Oke, saya kira itu saja berita kali ini sahabat semua, bahwa sesungguhnya Pak SBY ini betul-betul tegas bahwa partainya bukan partai dagangan, bukan partai yang bisa diperjualbelikan, mau mencari keuntungan dan sebagainya. Tetapi ini adalah partai kaderisasi untuk menjaga kestabilan negara Republik Indonesia.